Ya, jadi saya tuh sebagai seorang sahabat, apalagi ini muhajarah-hajaran kan begitu. Ya saya terpanggil untuk mendatangi rumah Bang Farhat Abbas, ya kan, karena memang di situ kita tahu bahwa di awal media juga sudah rame ya dengan kedatangan Bang DS minta di. Nah di situ saya datang, nah kebetulan pas datang ke situ Bang Denny Sumargonya sudah tidak ada di tempat, ya kan. Makanya saya sebagai seorang sahabat takut hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Mungkin di situ saya juga kalau datang sebagai penengah, gitu kan, untuk menenangkan dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dari apa yang kita saksikan semalam itu tidak terjadi, meskipun ada agak sedikit memanas kira-kira begitu. Ya sebetulnya kalau saya melihatnya meskipun niat dari Bang Denny untuk bersilaturahim, cuman kan di situ membawa sesuatu hal yang memang keluar dari nilai-nilai kepatsunan, ya kan, minta dihajar segala macam. Terus kita juga sudah tahu di publik ketika beliau on kamera seolah-olah terus mempertanyakan, katanya lo hajar gua dan lain sebagainya. Sebetulnya kan kalau saya lihat sama-sama orang Makassar, ya kan, harusnya tidak berbahasa yang seperti itu. Nah ini kan kebalik, justru yang harus marah itu kan Bang Farhat Abbas ketika dia dibilangin tae kan gitu. Saya sudah sempat menyampaikan kepada publik frasa tersebut, orang melihatnya kata-kata yang melanggar netiquette posting gitu kan. Tapi kan hak beliau untuk menyampaikan kepada publik, ini loh maksudnya tai itu begini, Anda tidak bisa mengatur saya begitu. Tapi yang dilihat adalah dampaknya, sehingga Bang Farhat marah. Ya ternyata Bang Denny Sumargo juga datang masuk ke rumah. Selama percakapan dengan Bang Farhat Abbas, saya melihat poinnya bahwa di situ Bang Farhat merasa disudutkan. Tapi Bang Farhat orang yang memang berada di rumah harus menghargai tamu, meskipun ada sedikit memanas ketika kalau ada saya laporkan Anda bilang teh ya gimana, ya dia juga tetap bersikuku bahwa itu bukan pernyataan yang memang jelek. Nah itu kan sebetulnya masalah pribadi yang memang terekspos ke publik, sehingga poinnya ya cuman konten, karena itu kan banyak media. Ya di situ kita bisa melihat, justru kalau di sini kita harus melihat tindakan Bang Farhat Abbas itu menyantuni tamu yang datang, sehingga apa yang terjadi kemarin ya terjadi kondusivitas. Sebetulnya kalau dua-duanya saling emosi, ya mungkin itu bisa terjadi hal-hal yang tidak layak untuk disampaikan ke publik. Ya secara mendasar kita harus dulu paham ya bentuk somasi. Ketika seseorang mensomasi itu positif karena mengedepankan nilai-nilai adab, ya kan. Nah, isi somasinya misalkan saya tidak sependapat dengan apa yang disampaikan karena ini terlihat oleh publik Anda menyudutkan saya dan lain sebagainya. Yang saya tahu sebetulnya dulu kan Bang Farhat ini adalah pernah menjadi kuasa hukumnya beliau, menjadi tim, dan memang terjadi perselisihan sehingga ada kasus ini. Mereka adalah orang yang kontra. Nah, sehingga yang disampaikan oleh rekan sejawat kita tadi itu keterlaluan, sehingga menyulut kemarahan, menyulut emosi, yang sehingga apa namanya, ada permasalahan baru. Contoh begini, banyak rekan sejawat kita ini yang FB ini menyampaikan sesuatu hal yang the logical fallacy, atau logika yang menyesatkan. Ya meskipun saran, jadi begini, ketika Anda berkemampuan untuk mengkritik seseorang dan kritik itu ternyata men-trigger seseorang, berarti Anda punya kemampuan untuk mempengaruhi publik. Ya, termasuk dengan beliau yang menyampaikan dalam perspektif analisa saya, kalau Bang Farhat itu adalah orang yang sehat, orang yang wajar, dan tidak ada kekurangan satu apapun. Tapi di balik sisi ini saya menyarankan Bang Farhat Abbas untuk diperiksa di psikiater. Ya saya menganalisa, menduga Bang Farhat ini sakit jiwa kan gitu. Itu sebetulnya perbuatan yang memang menyerang rekan sejawat, dan memang ditunggangi dengan hal-hal kebencian kan begitu.
Ya kalau memang mau saling men-trigger sah-sah saja. Tetapi ya kalau untuk rekan sejawat ya jangan keterlaluan. Karena beliau menyampaikan sesuatu hal menurut asumsi dia sendiri dan itu sah-sah saja. Kalau menurut dia itu tidak melanggar hukum, sah-sah saja. Ya tetapi walau bagaimanapun adalah Bang Farhat orang yang sudah pernah kenal gitu kan. Kalau menurut saya nggak pantas lah sampai mengatakan sesuatu hal yang menyinggung perasaannya. Bukan berarti saya adalah sahabatnya Bang Farhat, tapi saya melihat semua advokat itu adalah saudara rekan sejawat, ya kan. Jadi harus memang memuliakan rekan kita sendiri. Berbeda pandangan boleh kan begitu. Nah ini kan sebetulnya dalam permasalahan ini yang saya sayangkan sehingga Agus ini adalah orang yang jatuh tertimpa tangga, dituduh maling, dikeroyok kan gitu. Itu kan kasihan. Nah ini juga berdampak kepada lawyer-lawyer pembelanya kan begitu. Sehingga jadi nanti siapa lagi orang yang mau melakukan hal ini lagi. Dan mungkin Bang Farhat orang yang tegas, yang keras, dia pantang untuk menyerah. Siapapun orang yang memberikan suatu tuduhan dia respon segala macam. Beda dengan saya. Orang ada yang menuduh saya segala macam, saya analisa dulu, saya pertimbangkan, nggak penting nggak saya ladeni, begitu kira-kira. Beda kalau playing victim itu bukan seperti itu. Jadi cukuplah bahwa kita memang merasa orang yang membantu, di saat kita membantu juga kita disalahkan gitu kan. Nah mungkin ini ada juga orang yang mengatakan seperti itu, tapi kita juga jangan melupakan norma-norma hukum. Kita mendampingi klien kita diatur oleh undang-undang. Seorang masyarakat melaporkan seseorang karena ada alasan-alasan tertentu, ketersinggungan yang menyerang martabatnya, melaporkan itu juga hak konstitusional. Jadi bisa saling menghargai. Nah, ini kan kelihatannya sekarang alur kasus ini sudah sampai dari mulai pribadi mendapatkan donasi berpindah, muncul orang-orang ini berseteru dengan orang ini terus begitu. Nah dengan cara apa? Tapi saya yakin waktu bergulir kasus penanganan perkara di kepolisian juga dibatasi. Ya mudah-mudahan kalau memang mau ada titik temu secara non litigasi perdamaian sudah masuk ke ranah yuridis di pengadilan ada di kejaksaan juga ada restoratif justice. Di pengadilan juga ada nilai-nilai dading yang disarankan oleh Yang Mulia. Mudah-mudahan aja nanti apapun yang terjadi di kemudian hari kasus ini bergulir, mudah-mudahan ada win-win solution. Win-win solution itu bukan untuk pribadi Agus, bukan untuk pribadi Novi, tapi pribadi kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang memang saat ini menganalisa, mengkritisi, memberikan pendapat, menerima pendapat sehingga menjadi pembelajaran kepada publik seluruh rakyat Indonesia bisa memahami ketika dalam kasus ini ada pembelajaran terkecuali dalam aspek hukum. Ya, jadi kondisi Agus ini saya juga belum mendapatkan update terbaru ya. Karena memang ketika ketemu Agus itu kalau ada pendampingan, kalau ada wawancara, dan saya adalah orang yang tidak pernah berkunjung saya pribadi tidak pernah berkunjung ke tempatnya Agus, tapi kalau saya secara analisa saya mungkin kan orang habis disiram itu muncul luka-luka borok-borok ya. Kebayang nggak borok itu udah mulai agak sembuh, gatalnya seluruh badan udah gak karu-karuan. Dan yang saya tahu waktu terakhir kemarin kita podcast di Buya Kuya itu ketika dia nangis itu matanya tuh sakit. Coba kebayang nggak mata yang tertutup nangis gitu kan, kebayang nggak sakitnya? Aduh, saya udah nanya kayak diiris-iris jarum segala macam, itu sebetulnya nggak tega saya membicarakan hal itu. Makanya kalau dilempar lagi ke publik, kok masa iya tega sih lihat orang yang sakit seperti ini tetap dipersalahkan kan begitu. Padahal kan juga uang donasi juga sudah diambil di yayasan, dan saya menyerukan kepada publik, Agus adalah orang yang tidak perlu lagi dibully. Sudahlah, yang sudah. Kalau memang kita mau menganalisis ini dalam perspektif hukum, ya kita hargai proses hukum. Tapi jangan lagi ada bulian-bulian kepada Agus. Ini apa ini kalau terjadi kepada keluarga Anda kan juga nggak nyaman. Biar perkara ini tidak semakin melibatkan orang-orang yang akan memenuhi ruang-ruang aplikasi dan memamerkan sesuatu hal yang tidak penting untuk dilihat. Yaitu sebetulnya seseorang itu nggak mungkin dia melaporkan ketika seseorang itu merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan. Nah, perkara hal lain terkait masalah Agus
Agus adalah orang yang tidak tahu diri, itu sudah masa lalu, sudah dilewati. Sekarang kan sudah selesai, uang itu sudah dikembalikan, ya. Karena di beberapa ketentuan undang-undang juga seluruhnya atau sebagian, bahkan ini hampir seluruhnya udah dikembalikan. Maksud dikembalikan itu dikembalikan dengan keinginan dari pihak yayasan. Nah, sekarang closing statement dari saya, ketika kita melihat perkara ini secara perspektif analisa sosial dalam pelanggaran etika sosial, itu ada di Agus. Menurut penilaian publik, ya, tidak dengan penilaian pribadi saya. Nah, penilaian-penilaian yang dilontarkan oleh publik kepada Agus itu adalah penilaian yang memang selayaknya Agus tidak mendapatkan hal itu. Tapi kita sudah lalui dan itu adalah hal yang memang sudah terjadi. Ketika kita berbicara dalam perspektif lain, di dalam proses hukum, ya kalau kami mengira bahwa menduga bahwa ini proses hukum ini orang yang perlu diklarifikasi, orang yang perlu diperbaiki di dalam suatu pertanyaan pendapat hukum itu, justru saya menginginkan PH-nya NP ini memberikan informasi kepada NP untuk tidak kehilangan hak-hak hukumnya NP. Karena ini kan uang sudah berpindah kepada yayasan, di mana yayasan itu juga tidak mengatasnamakan pribadi kan begitu. Tapi sejauh dari situ menganalisa secara sanksi sosial Agus sudah mendapatkannya. Tapi kalau sampai ini masuk ke ranah yuridis, secara sanksi hukum kita akan melihat apakah Agus atau NP yang mungkin akan mendapatkan sanksi tersebut. Yang jelas di dalam perhatian publik saat ini Agus adalah orang yang memang tersudutkan di dalam penilaian-penilaian publik. Tetapi ketika aspek sosial, aspek etika itu tidak mempengaruhi kerana hukum, ya kan. Meskipun kita tahu kalau NP itu punya niat baik, tapi niat baik itu harus dibarengi dengan keikhlasan. Nah, kalau tidak dengan keikhlasan, ini kan muncul masalah seperti ini. Jadi terakhir dari saya, apa yang terjadi hari ini sebagai pembelajaran publik sehingga masyarakat bisa menilai mana yang baik dan mana yang salah. Tapi angin terlalu deras ke sana, makanya saya kemarin sempat juga dengan berbagai macam cara saya untuk mengimbangi, tetapi di kesempatan-kesempatan yang memang kita sepakati bersama dengan tim, saya tidak terlalu banyak angkat bicara perihal masalah kasusnya. Begitu kira-kira. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.